Hai Bro Yoel, Hai, halo bro. apa kabar? Baik-baik. Wah, thank you udah datang nih ke kita punya launch. Sama-sama, thank you juga udah diundang ke sini. Iya, iya, iya. So, how about your condition right now? Em, Good, bagus. Bagus Oke, ya? Oke sih. Kalau sekarang sih ya bisa datang ke tempat ini, bisa Iya. ngobrol. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Lu Iya, juga iya, pasti iya. sehat dong, harus Iya, sehat dong. Iya, iya. Thank you bro. Pembahasan kita menarik nih malam hari ini seputar dengan tema e-sport, terus anak muda gitu ya, mau Yep. berbagian, lalu kreativitas juga gitu. Jadi mungkin kan bro dari sebagai sekjennya IESPA Jawa Barat ya. Nah, gue pengen nanya nih, ketertarikan bro itu kenapa sih sampai mau jadi sekjennya IESPA Jawa Barat gitu? Kan itu organisasi e-sport ya. Iya. Dan mungkin bro punya karir juga di tempat lain, but why? Oke. Ini mulai kali dari waktu gue sekolah. Kita kan sama-sama ya, ngalamin Iya. sekolah dan kenal Iya. yang namanya games. Iya, iya. Kita udah belajar, tapi ternyata kita punya hobi main game. Banget. Terus udah gitu masuklah internet tuh ya. Iya, iya. Gamenya game online. Iya. Di sana dapat banyak teman, banyak pengalaman. Positif negatifnya dapat lah. Iya, Positifnya kita bisa lebih pede, bisa kenal lebih banyak orang. Negatifnya ya nilai jelek ya nggak sih? Nilai jelek karena pikiran kita ke game terus. Oh iya, iya. Nah hal-hal ini mungkin waktu kecil kita nggak bisa kontrol. Nah Iya. waktu demi waktu berlalu, terus mulailah masuk yang namanya game-game kompetitif tuh. Iya. Game-game kompetitif yang dimana digandrungi banyak banget sama orang-orang. Karena kompetitif, jadinya banyak yang ada tim versus tim, jadi rame di mana-mana. Tapi di sini tuh kayak ya sama-sama aja, dimana perlu ada menurut gua yang bisa mewadahi buat player. Karena bingung, kita main menang, kalau misal menang, terus udah nggak ada hal-hal apa lagi yang kita Ya, dapatkan. udah aja gitu ya. Udah aja gitu, udah selesai, ada lomba lagi baru ikut lagi. Nah hal-hal ini gua rasa perlu ada sebuah organisasi yang membina mereka jadi lebih baik. Jadi gua tertarik masuk di IESPA karena dia punya visi bagus Iya, iya. buat supaya e-sport Indonesia jadi lebih baik dan ujung-ujungnya berprestasi di tingkat dunia. Tapi buat sampai sana jauh kan. Ah. Ya, jadi ada step by step Ada bagaimana stepnya, ya. bagaimana IESPA di Jabar ini bisa kasih impact bagus buat e-sport Jawa Barat. Oh iya gitu teman-teman, sedikit mau cerita nih. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, IESPA adalah Indonesian E-Sport Association gitu. Jadi organisasi yang menaungi e-sport lah ya, kurang Ya. lebih ya gitu ya. Oke, jadi menarik banget ya dari bro tadinya seorang gamer yang tadinya main gitu-gitu aja, lalu masuk dunia kompetitif dan sekarang seperti ada wadah yang membina gitu ya melalui turnamen-turnamen yang diadakan gitu. Interesting. Menurut gua hal ini juga lebih luas sih karena orang awam mandang game itu adalah apa ya, hobi aja dan nggak produktif. Biasanya daripada lu main game mendingan lu belajar kan, kebanyakan orang tua Iya. gitu kan. Iya. Nah hal-hal ini perlu diedukasi karena di dalam industri game kan macam-macam ya, nggak cuma player tapi ada desainer gamenya, ada Iya. perusahaan gamenya dan macam-macam. Iya, Nah hal iya. ini potensinya gede banget. Gede banget bro. Nah gede banget. Nah tapi kebanyakan orang nggak mengenal hal tersebut Iya. ataupun nggak peduli sama hal Iya, tersebut. Nah menurut gua di IESPA ini bisa jadi salah satu wadah buat sosialisasi, dimana kita bisa bikin nggak cuman main aja tapi informasi yang lain juga masuk bahwa ini Iya. ada industri juga, kita bisa kasih value-value yang bagus buat player, nggak Iya. jadi toxic gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. zaman-zaman sekarang wah jelek-jelekin orang lah, udah namanya tuh dulu mah keyboard warrior, sekarang mungkin ganti jempol warrior ya. Jempol warrior, Jempol warrior buat ngata-ngatain orang. Kalau kita kesel anak-anak remaja itu asal tulis. Nah hal-hal ini menurut gua perlu dikasih sebuah edukasi. Jadi mereka tuh bisa punya behavior yang bagus di dalam main games. Dan organisasi ini, edukasi ini melalui organisasi ini ya. Betul. Bro melihat kemungkinan melalui IESPA ini bisa mengedukasi anak-anak muda supaya game ini dipandang lebih positif. Dan tadi bro juga bilang bahwa game ini saat ini bukan hanya sekedar for your leisure time gitu, tapi menjadi sebuah industri ya. Yep. Wah, good point bro. Terus bro sendiri
melihat gimana nih prospek tentang game, khususnya e-sport lah ya. Kita Ya. bahas tentang e-sport di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, di Kota Bandung mungkin. Oke. Ini prospeknya gede banget, bro. Kalau menurut gua, karena gak ada yang mau wadahi pertama. Yang kedua, kalau gua pikir game-game yang ada itu kebanyakan didominasi dari game-game luar. Ya nggak sih? Mostly ya? Iya, mostly ya. Iya. Kebayang tuh, kita selama ini main game bertahun-tahun, kita beli. Kalau bisa kita sebutkan bahkan apa ya game Indonesia ya kita mainin? Yang populer tuh, Hampir nggak tahu. I don't know, tapi yang kita mainin populer tuh ya, Iya. rata-rata dari Korea. Jepang lah, dari Korea lah, dari Amerika lah. Iya. Nah ini potensinya gede banget. Player, anggap ya 250 juta orang, anggap 10%-nya gamer, Iya. 25 juta orang. Misal Iya. 20, ya udah jangan kecilin lagi lah, 12,5 juta orang, 5%. Ya Gede banget ya. gila itu. Gede banget ya industri ini. Iya itu, dan kalau itu masuk lagi ke Indonesia lagi, ibaratnya uangnya masuk ke Indonesia lagi, Jadi bukan devisa ya. jadi pemasukan buat Indonesia, itu uang harusnya bisa buat bikin infrastruktur, ibarat internet lebih bagus. Iya, right. Terus sudah gitu bisa bikin buat pembinaan di mungkin e-sport atau olahraga elektronik yang harusnya itu bisa dibina jadi lebih baik. Kalau udah ada dibina, orang-orangnya kan yang dihasilkan jadi lebih oke. Bisa tingkat internasional. Kalau menurut gue sih gitu sih. Iya, Itu masih dan industri potensi. ya, kalau bro bicara potensi e-sport itu dari segi industri ya. Mungkin karena saya sebagai pelaku industri juga, kebetulan kami developer gitu di sini. Jadi kami melihat ya, contohnya developer orang terkaya di China, Tencent kan. Tencent itu perusahaan game, developer dan publishing number one gitu ya. Penyumbang pajak terbesar juga. So it's interesting gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan, mungkin pembinaan atlet, pembinaan dev, pembinaan artis-artis yang akan menggambar aset-aset di dalam game. So ya, itu industri kreatif yang sangat luar biasa sih. Iya, luar biasa banget. Dan tapi sayangnya di Indonesia belum dioptimalkan. Itu kan? Iya bro, betul. Iya. Betul. Itu sih kalau menurut gua. Iya, makanya kami sendiri sih dari Expertchain berusaha ya. Kita kan kebetulan kemarin ikut hackathon juga dan jadi juara 3 untuk kategori game 3.0 ya, atau yang kenal dengan blockchain gaming gitu. Kami ya beruntung banget dan we are very proud gitu, can bring Indonesian name gitu in the world. So ya hopefully game yang saat ini sedang kita kembangkan juga bisa ya memberi nilai positif lah gitu. So it's very big. By the way, gue penasaran nih, Expertchain itu kan kalau tadi dibilang lu blockchain ya? Iya. Dan buatan Indonesia, bener kan? Iya. Berarti ini sesuatu hal yang baru banget nggak sih? Baru kalau banget. buat Mungkin pertama kali di Indonesia ya. Iya, nah hal ini juga kayaknya mesti jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, gue pengen tahu nih sekarang si game Expertchain ini udah sampai mana nih? Soalnya kan Iya. Tahap pengembangannya ya. Iya, pengembangannya gimana? Tahap pengembangan. Jadi kami kan start project itu Juni 2021 ya, tahun kemarin gitu ya. Ya lalu ikut hackathon dan kami sudah merilis untuk versi PC yang beta. Cuman juga kami melihat satu fakta kenyataan bahwa Indonesia ini like maybe 80% gitu itu adalah mobile gamer gitu. Yeah. So start ya ulang tahun pertama kami di bulan Juni 2022 kami start pengembangan mobile development dan saat ini pengembangan mobile development sudah masuk akhir minggu ke-8 gitu. Di minggu ke-13 kami akan spill kami punya game gitu ya, mobile, versi mobile untuk kami punya partner dan investor terbatas. Tapi di minggu ke-26 itu awal Desember ya kurang lebih, itu kami sudah mempunyai full game experience minus asset. Tapi ya harap ini bisa bisa disenangi oleh masyarakat Indonesia, juga bisa memberikan edukasi dan terlebih
saya sih kepengennya bisa memberikan motivasi gitu ya untuk pelaku-pelaku industri, baik yang sebagai developer atau sebagai artis atau sebagai caster nantinya, ya kami ini pengen memberikan dampak lah gitu. Jadi memainkan produk lokal sampai ke ekosistemnya, caster, youtuber, dan ya banyak hal. Gitu. Terus kalau Iceberg ini itu game MMORPG atau apa tuh? Lebih tepatnya action RPG, Action bro. RPG. Multiplayer action RPG gitu. Oke. Nah, ada unsur nanti e-sportsnya nggak tuh, kompetitif dan lain-lain gitu gimana? Nah ini yang menarik gitu ya. Kami melihat e-sport ini punya komunitas yang sangat besar. Ya. Memang action RPG itu kan basicnya PvE ya sebetulnya. Jadi kita hack and slash, ketemu monster, lalu monsternya ngejatuhin item drop gitu, monster drop, lalu kita bawa ke blacksmith, lalu kita upgrade, kita punya armor atau senjata gitu ya. Basicnya itu melawan boss, lalu ada quest system. So basically secara umum kan orang berpikir nih gimana cara e-sportnya ya. Tapi kami terpikir satu konsep yang namanya e-sport tapi yang sifatnya objective based MOBA, dan ini mungkin pertama di dunia. Ini juga mungkin pertama ya kita bicara di publik gitu saat ini. Kami akan kembangkan mulai setelah minggu ke-26. Jadi start minggu ke-27. Saat ini sih kami belum bisa cerita terlalu banyak karena memang masih dalam game design ya. Maksudnya game design tuh ya kita merancang bagaimana-bagaimananya. Tapi ini kalau jadi sudah presentasikan sih secara internal gitu, ide-ide dasarnya. Ini mungkin menjadi jenis e-sport pertama di dunia. So kita nggak nurutin genre MOBA atau genre apa, di mana genre e-sport ini ada kesinambungan daripada action RPG. Contohnya item-itemnya bisa dibawa dan ya seperti itu. Oke, menarik ini. Di dunia genre pertama. Oke, wow. Ya, kita nantikan ya hal-hal kayak gini. Thank you. Dan mohon dukungannya juga dari iya, IESPA. mantap. Nanti siapa tahu bisa tuh jadi sebuah game karya anak bangsa. Iya. Yang dimana bisa populer banget tuh sampai orang-orang main, dan nggak cuman bisa dimainkan aja tapi bisa dikompetisikan. Iya. Dan ini bisa jadi sebuah kebanggaan Iya. buat Indonesia. Itu ya. harapan kami, dan memang ketika kami ditanya oleh investor kami atau partner kami, ya, di mana target market kamu fokusnya gitu. Saya sih dari kami ya, khususnya saya sebagai founder gitu dari awal jawab tegas bahwa ini akan kami besarkan di Indonesia gitu. So pendanaan dari luar kami bawa untuk pengembangan di Indonesia gitu. Keren, bagus, luar biasa. Saya berharap yang kayak gini-gini banyak nih di. Iya, jadi di teman-teman yang mau Indonesia. jadi game developer apa jangan takut. Terus kalau mau nanya-nanya ke kami gimana sih proses pembuatan game atau ya macam-macam lah. Atau mau jadi caster bisa hubungi IESPA gitu, atau hubungin kami juga ya kalau dari proses produksi dan lain-lain. So, apalagi 2023 tuh kan ada Fornas. Fornas ini seru nih kalau bisa muncul gitu. Gimana tuh bro? Dengar-dengar bukan gosipnya ya, mungkin kabar ya kalau tepatnya bukan gosip ya. Kan kita Jawa Barat nih, terus studio kami di Bandung, ibu kota Jawa Barat gitu. Dan dengar-dengar Fornas tahun 2023 tuh akan diadakan di Jawa Barat. Mungkin e-sportnya tepatnya di kota Bandung kali ya, yang aksesnya secara internet dan lain-lain paling memadai gitu di antara kota-kota lain Jawa Barat. Gimana tuh bro? Dengar cerita tentang itu. Ya, Fornas itu Jawa Barat jadi tuan rumah di 2023 dan kita dikasih kesempatan buat menjadi venue ya. Dan kalau di Kota Bandung sih kayaknya udah paling enak sih harusnya ya. Buat infrastrukturnya ada, dapat segala sesuatunya enak lah di Kota Bandung, gampang diakses dan lain-lain. Nah, kita berharap sih di 2023 ini bisa jadi sesuatu yang wow gitu, dimana ada berbagai kegiatan kompetisi yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Iya, kita berharap ada. Contohnya apa bro? Boleh kasih spill dikit bro? Ya kalau di Kota Bandung kan ibaratnya kan selama ini kompetisi standar ya, standar. Ya gimana caranya supaya kita bisa kerjasama sama seniman Bandung gitu. Bagaimana kita mengkolaborasikan e-sport ini nggak sekedar e-sport, tapi gimana caranya biar bisa kolaborasi sama
tourism di Bandung. Wah, orang-orang bakal lebih Jadi e-sport and tourism gitu ya. Iya kan? Game and tourism ya. Iya, jadi orang bisa datang nggak cuman lihat e-sport aja tapi ada tourismnya juga. Di sana kita bisa promosi macam-macam di sini. Orang jadi tertariknya juga paketan gitu datangnya. Nah, itu gue pengen banget sih kalau bisa di Kota Bandung seperti itu. Ya, maybe like some fashion art gitu ya. Iya. Fashion art yang jadi skin mungkin di dalam game, lalu dijual physically-nya terus jadi juga. Fisiknya, terus bisa sekalian lah kalau kayak sekarang Fashion Week. Iya, Fashion Week ya. Menarik ya. Menarik. Dan kita butuh konsep-konsep yang bakal digodok nih buat nanti di 2023. Jadi mulai dari sekarang ya kita udah coba-coba cari venue. Terus udah gitu juga kita coba-coba buat hubungin semua stakeholder yang terkait gimana buat preparasi buat kesana. Terus juga kita juga pengen bikin buat panitianya mulai dibentuk nih. Tapi juga makanya kita ngobrol sekarang ini, gue juga pengen encourage buat yang denger nih anak-anak muda ya sama teman-teman yang tertarik game atau e-sport, silakan buat teman-teman disampaikan dari ESPA. Buat teman-teman yang tertarik, yang punya passion di e-sport, saya mengundang teman-teman semua buat join di ESPA, ESPA Jabar ya khususnya, dimana kita bisa kolaborasi, kita saling support satu sama lain buat memajukan e-sport di Jawa Barat ini. Dan gue yakin kalau teman-teman masuk itu bisa kontribusi banyak dan kita bisa kerjain macam-macam. Yang dimana kalau dulu kita cuman berharap-harap e-sport tuh cuman e-sport yang entah di mana, tapi kita bisa masuk di dalamnya, masuk industrinya, memajukan e-sportnya, orang-orang jadi tahu. Dan e-sport ini nggak dipandang negatif sama orang-orang, jadi positif, orang bisa bangga. Nah itu gue pengen tuh kita brainstorming sama-sama, kita kerja sama-sama memajukan e-sport di Jawa Barat ini. Ini kota-kota Jawa Barat ya, Bekasi, Bogor, apalagi Tasik, Cirebon, Bandung udah pasti. Bandung Raya ya. Bandung Raya. Terus Depok, terus udah gitu Indramayu, Pangandaran. Nah, banyak itu. Ayo, yang seneng game, seneng e-sport pada join ya sama ESPA gitu ya. Jadi kita sama-sama brainstorming karena kami ini membutuhkan ide-ide kreatif gitu ya daripada teman-teman ya. Jadi saya juga mengencourage itu teman-teman untuk boleh join di ESPA Jabar gitu. Ya kita sama-sama sukseskan di Fornas 2023 ini. Ya. Sama-sama pasti bisa. Oke, bro, terakhir mungkin gue pengen tanya ya tentang harapan bro gitu untuk e-sport ke depannya seperti apa sih di Indonesia dan ya Jawa Barat khususnya. Gue berharap e-sport itu at least ya sama kayak sport-sport yang lain, dimana kita punya hype yang sama, kita punya harapan yang sama. Ibaratnya kalau olahraga tuh e-sport itu kayak seseorang jadi pemain sepak bola, atau di Indonesia pemain bulu tangkis bisa jadi harapan gitu. Wah, lu atlet e-sport. Wah, itu tuh punya namanya sama, dimana bisa jadi harapan keluarga, bisa bikin bangga keluarga, dan nggak dipandang lagi sebagai sesuatu yang nggak berguna. Nah, dan ini juga kita pengen supaya lewat e-sport anak-anak semakin cerdas, semakin bisa jadi harapan orang-orang yang dimana sekarang anak-anak kayak nggak lepas ya, kayak pasti terkena deh yang namanya e-sport secara gadget di mana-mana, gampang banget diaksesnya. Gimana caranya? Gue berharap supaya lewat orang pegang gadget atau orang ke e-sport itu jadi orang-orang yang teredukasi, nggak terhancurkan oleh game, tapi kita bisa mengkontrol game jadi menjadi lebih baik. Nah itu sih harapan e-sport. Gue kepada e-sport. Thank you Bro Yoel udah datang di Esper Lounge dan ngobrol-ngobrol yang singkat ini waktu weekend gitu ya. Tapi kita sama-sama punya passion di e-sport, di game. Jadi kami bertemu ngobrol-ngobrol. Thank you for coming. Terima kasih bro, sama-sama. Ya teman-teman, demikian pembicaraan kita singkat weekend kali ini bersama Bro Yoel. Oke, see you.